When Indonesia became independent, Ahmad Sukarno called in the ulama. He had the courage to do it. And he asked them about this money. I'm not a scholar of Islam, you are the scholar. Tell me, how can we have paper as money? How can we have paper as money? And the ulama replied to him and said to him, the paper would be halal only if it is redeemable in gold. Meaning you could take the paper and get the gold at a fixed rate. So the paper will be like a check. So Ahmad Sukarno decided that the Indonesian rupiah would be redeemable in gold, and he fixed the rate. But the people who want to rule the world, they had made that haram. In the Articles of Agreement of the International Monetary Fund. So they had to launch a coup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, hari ini kita membahas sebuah sejarah yang kemungkinan besar dahulu waktu kita bersekolah di jenjang SD, SMP ataupun SMA di tahun 90-an ya, di mana mata pelajaran sejarah waktu itu namanya adalah PSBB, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa, kemudian berganti nama menjadi IPS Sejarah. Nah,
Ini adalah sejarah atau mungkin sekelumit cerita dalam sejarah yang tidak diceritakan mengenai ihwal atau latar belakang terjadinya agresi militer Belanda ke-1 di tahun 47. Ya. Jadi di awal video ini mungkin teman-teman bisa lihat dua video dan satu slide image ya atau gambar dari cuplikan potongan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1966 tentang mata uang rupiah yang saat itu di-backup oleh emas. Jadi kesimpulannya, waktu pertama kali Indonesia merdeka itu Indonesia ini tidak memiliki utang, memang tidak memiliki utang, dan mata uangnya rupiah itu di-backup oleh uang. Ya. Jadi mata uang di-backup oleh uang. Mata uangnya apa? Uang Republik Indonesia, ORI namanya. Nah, yang backup adalah uang. Nah, uang itu apa? Emas. Ya. Jadi kita bedakan dulu antara uang dengan mata uang. Mata uang itu ada dimaksudkan untuk mempermudah proses transaksi dan lebih aman. Kan alasannya seperti itu mata uang. Dalam bahasa Inggris namanya currency. Nah, kalau uang itu nama bahasa Inggris adalah money. Money itu berarti sebuah atau alat pembayaran yang asli sebenarnya, asli. Yang memiliki nilai nominal maupun nilai intrinsik. Kalau mata uang hanya punya nilai nominal, tidak punya nilai intrinsik. Maksudnya nilai nominal itu misalkan kita pegang uang kertas, ya nominal yang tertera di situlah dijadikan pembayaran. Ya. Kertasnya itu masih utuh, dia kertas gitu. Jadi nggak ditulis saja 1.000 rupiah, 2.000 rupiah, 10.000 rupiah ya. Tapi kertasnya ini masih utuh. Ya, walaupun untuk membayar barang-barang yang kapasitasnya berbeda-beda. Ya. Beras yang misalkan harga sekilonya 15.000, otomatis kita butuh 10.000 uang kertas satu, 5.000 uang kertas satu, atau mungkin 5.000 uang kertas 3 ya. Uang kertas yang nilainya 5.000 itu ada 3. Nah, kalau kita mau beli beras itu 3 kilo atau 2 kilo ya, berarti kan 30.000. Nah, berarti kan uang 5.000 ya, yang 15.000 itu 5.000 itu nominalnya diubah jadi 10.000. Ya. Terus tambah uang 10.000 lagi uang kertas. Ya. Tapi intinya walaupun nominalnya berubah, intinya ini masih kertas gitu bentuknya. Jadi tidak punya nilai intrinsik. Nah, kalau emas atau perak itu berbeda. Inilah yang disebut dengan money. Ya. Kalau kita pernah mendengar hadis itu ada sebuah cerita yang di situ dijelaskan atau misalnya langsung Rasulullah SAW menjelaskan bahwa harga satu kambing itu 1 dinar. 1 dinar itu waktu itu kan berarti emas yang beratnya 4 gram ya, 4, sekian gram kalau nggak salah. Nah, itu. Nah, untuk membeli ayam itu 1 dirham. Nah, di sini itu sudah ada perbedaan ya. Untuk membeli kambing itu 1 dinar, membeli ayam 1 dirham. Dirham itu kan perak, dinar itu emas. Berarti ada perubahan di sini. Berarti yang namanya uang itu punya nilai nominal dan juga punya nilai intrinsik gitu ya. Untuk membeli sebuah barang yang berbeda. Nah, itu ya. Jadi ini perbedaannya. Jadi kalau currency mata uang itu hanya punya nilai nominal ya, dan tidak punya nilai intrinsik. Ya. Jadi nilai nominal ini kalau untuk membayar sesuatu barang yang
berbeda, berubah, tapi intinya sama-sama kertas kan. Nah, kalau uang bukan mata uang ya, itu punya nilai nominal dan nilai intrinsik. Dua-duanya ini berubah ketika untuk melakukan pembayaran, ya, dengan jenis barang yang berbeda atau kapasitas yang berbeda. Nah, inilah yang kemudian dijadikan landasan bahwa uang Republik Indonesia yang pertama kali diterbitkan, ya, itu di backup oleh emas, ya. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1996 itu sudah jelas di situ pasal 1 itu tertulis. Sebagai dasar nilai ditentukan Rp10 uang Republik Indonesia sama dengan emas murni seberat 5 gram. Nah, jelas ya di situ ya. 10 uang Republik Indonesia itu dulu namanya belum rupiah ya, masih uang Republik sama dengan 5 gram emas. Nah, tujuannya apa di backup emas ini? Ya, tujuannya adalah biar stabil, nilai tukar itu biar stabil dan meminimalisir yang namanya inflasi atau kenaikan harga, yang dimana inflasi ini lama-lama akan menyulitkan kehidupan rakyat. Nah, seperti itu. Waktu itu Bung Karno dengan ulama sudah berkonsultasi. Oke ya, di sini clear ya. Waktu Indonesia merdeka, Indonesia tidak punya utang dan mata uang Republik Indonesia itu di backup oleh emas. Yang ketiga, pemerintah untuk menjalankan ini semua mendirikan sebuah bank namanya Bank Nasional Indonesia, BNI 1946. Nah, di tahun itu tahun 46 itu perekonomian Indonesia itu sudah beres, ya, tidak ada utang, mata uang di backup oleh emas, punya bank sendiri namanya Bank Nasional Indonesia. Oke, ini clear, ya. Jadi dengan bentuk perekonomian seperti ini jelas ditujukan untuk melindungi kesejahteraan rakyat demi kemakmuran rakyat. Oke. Nah, apa yang berikutnya terjadi di tahun berikutnya? Terjadilah agresi Belanda tahun 47. Kalau di buku-buku sejarah, agresi Belanda ini disebabkan karena ya Belanda jelas ingin menguasai lagi, menguasai semuanya ya yang dulu pernah diambil, seperti mungkin sumber daya alam, rempah-rempah dan sebagainya. Oke ya. Tapi apakah hanya itu? Ya tentunya tidak. Karena apa? Menurut salah satu profesor dokter di UI ya, Profesor Baswir, nanti teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya ya tentang subversif ya yang ada di Indonesia, dia bisa menjelaskan lebih detail. Itu intinya Belanda itu pengen Indonesia tidak mandiri secara perekonomian, dalam artian supaya perekonomian atau keuangannya ini bisa terus dikontrol oleh negara-negara penjajah ini. Ya. Tentunya kunci untuk mengontrol itu semua ada di bank. Nah, bagaimana bank ini bisa jatuh lagi kembali kendalinya di pihak penjajah, bukan di pihak negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan. Nah, akhirnya terjadilah agresi militer Belanda. Ya, ini bukan sejarah yang baru ya. Ini pernah terjadi ya, di Amerika Serikat. Kalau Amerika Serikat itu di abad 17. Waktu itu terjadi perang kemerdekaan sebutannya. Yang intinya Amerika itu pengen punya sama seperti Indonesia ya, bank sendiri, pengen mengatur perekonomian sendiri. Tapi pihak penjajah waktu itu Inggris tidak mau. Akhirnya Inggris menggempur Amerika Serikat sehingga terjadilah perang kemerdekaan. Dan ini sama yang dilakukan penjajah Belanda di Indonesia, itu sama. Dan kemungkinan ini tidak hanya kepentingan Belanda saja, tapi ada kepentingan, tetap ada kepentingan perusahaan. Kapitalisme global. Karena kan kita tahu sendiri ya,
VOC itu kan dulu kantor pusatnya di Belanda, jadi walaupun VOC ini ubah, tapi tetap ada perusahaan-perusahaan turunannya yang mungkin punya bisnis di negara Indonesia. Oke, mungkin sampai sini kita bisa bareng-bareng memahami. Silakan kalau ada yang mau dikomentari, tulis di kolom komentar. Jangan lupa tetap kita menelusuri kebenaran, meskipun jalan terjal kebenaran itu sangat sulit dan membuat kita terkadang agak jengah untuk menelusuri. Selamat pagi, salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.